Sobat Antara, senang sekali ada Ovi menyapa dalam Jelajah Cerita. Waduh, kalau membahas tentang cerita-cerita yang terangkai menjadi sebuah film, tentu ini banyak tim dong yang terlibat. Di antaranya ada kru di balik layar seperti makeup, wardrobe, lalu juga ada sutradara, bahkan sampai director, produser juga ada di dalamnya. Tapi kita tidak boleh ketinggalan membahas tentang aktor dan aktris yang punya kunci nih untuk menghafalkan setiap dialog dan merangkainya menjadi sebuah kata-kata yang indah. Hari ini kita akan ngobrol tentang film Indonesia bersama Duta Festival Film Indonesia, ada Laura Basuki dan Ciko Kurniawan. Halo. Mantap ya. Tapi kalau kita bahas film kan emang kayak gitu pasti. Iya, tadi aku ngeliat Ovi sebelum mulai gitu. Iya juga. Apa ini itu loh? Iya loh. Mana? Iya, Biar iya. gak keserimpet kalau ngomong. Karena ya prepare sebagai aktor. Belajar di mana itu? Kok jadi saya yang di interview ya? Ini bagaimana? Jadi kakak sejak kapan? Iya. Saya sih jadi kebalik ini perannya. Tapi membahas peran gak ada habisnya, gak ada matinya. Bahas film Indonesia juga. Dan juga peran Laura sama Ciko sebagai duta FFI. Tapi paling simpel atau paling ngena banget sebagai pertanyaan awal ini adalah why kan? Mengapa akhirnya ada di industri ini? Laura yang kita tahu nih dulu jadi model, terus juga bintang musik videonya Niji waktu itu. Iya. Kenapa bisa akhirnya ada di sini? Kenapa ya? Kecemplung sih sebenarnya. Seru banget. Kecemplung ya, enak ya kecemplung ya. Dijorokin lebih tepatnya. Jadi dulu aku waktu SMA itu mamaku bilang, kamu kan tinggi banget nih, terus nggak pernah pakai sepatu hak, coba belajar dong pakai sepatu hak gitu. Ribet ya, susah banget pakai sepatu hak tuh menurutku sebuah skill yang either you have it or you don't gitu. Jadi terus mamaku bilang, udah ini lagi libur sekolah kamu les modeling deh gitu untuk belajar pakai sepatu hak, bukan buat jadi model. Mamaku tuh suka banget cewek pakai sepatu hak gitu. Girly banget ya berarti. Ya udah nurut gitu daripada problem kan ke depannya, nurut aja deh gitu. Terus belajar di OK Modeling, tiba-tiba jadi model habis itu. Jadi model, setahun kemudian ya Dinata ngeliat fotoku di majalah manggil casting. Terus aku bilang, aku tuh nggak pernah punya passion di acting, jarang banget nonton film, kayaknya aku nggak kepengen deh masuk industri film gitu. Terus mamaku bilang, ya udah buat hormatin aja, datang aja. Ya udah datang casting asal-asalan, tau-tau dapet gitu. Waduh dapet, mulai syuting kok suka gitu. Habis itu ya terus keterusan sampai sekarang. Kecemplung sih. Kecemplung ya, kecemplung yang positif. Positif. Cuman gara-gara dilatih untuk ayo pakai sepatu heels. hak, iya. Nah beda cerita nih sama Ciko kan, yang dulunya di warnet. Betul. Nongkrongin warnet. Bahkan akhirnya mungkin yang peran-peran kayak gitu udah Ciko banget ya. Gimana tuh? Gampang banget, nanti kita bahas kan. Iya, iya, Akhirnya iya. karena peran yang sederhana, maksudnya daily membawa kamu ke Piala Citra. Betul. Tapi awalnya itu seperti apa? Yang aku tahu sih Ciko dulu bintang iklan kalau nggak salah. Iya, startnya di iklan. Mungkin aku kebalikannya kalau Laura, aku yang casting tapi nggak pernah dapet. Nggak, maksudnya ini seru ya. Nggak, maksudnya seru tuh dulu tuh sempat casting iklan karena startnya aku tuh dari kecil nggak pernah punya cita-cita. Nggak kebayang gitu cita-cita tuh mau jadi apa gitu. Terus kayak jalan aja ngikutin yang ada gitu. Kebetulan kakakku sebelumnya emang udah jadi pemain di TV. Terus akhirnya disuruh, udah lu ke casting aja. Pada saat itu ke sebuah stasiun TV disuruh casting. Terus profile gitu. Pas profile aja gagap kak, halo nama saya. udah panik gitu, bibir putih gitu kak. Panik banget deh pokoknya. Udah panik banget segala macem. Ya udah pulang dengan tangan kosong gitu. Terus akhirnya udahlah cobain iklan aja. Akhirnya setiap hari iklan gitu. Tapi turns out kesininya gini. Dulu tuh aku nggak pernah, karena nggak punya cita-cita jadinya bingung mau ngapain gitu. Sementara butuh income. Yeah. Kasarnya kayak gitu. Nah terus, oh ini kayaknya easy money itu, ternyata nggak easy, susah banget. Dari awal castingnya udah susah banget ya. Malah ongkos ya. Parah kak. Yang Harus ada modal kan, iya kan. Iya, nah maka dari itu akhirnya kayak kok nggak dapet ya, kok dimarahin mulu ya, ada apa ya gitu. Akhirnya karena udah nanggung di sini, bingung juga mau ngapain lagi. Akhirnya muter-muter ke teater-teater yang bisa ngasih ilmu tapi gratis. Aku datengin gitu maksudnya. Ya udah datang segala macam. Ya sampai sekarang akhirnya nggak, dari iklan ke TV, dari TV baru pelan-pelan ke film, gitu. Nyampe sekarang. Dan akhirnya
luar biasa sekali sudah memegang Citra ya, Piala Citra, ya kan? Tapi kalau orang kan taunya indahnya aja ya, di balik itu semua ada proses yang berdarah-darah, walaupun Laura tadi cerita nggak sengaja gitu kan, tapi proses itu pasti ada hingga akhirnya 2010 mendapatkan Piala Citra yang pertama untuk film yang bersama Reza Radian ya. Iya, 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta. Dan Chico juga 2021 mendapatkan peran pria di film Penyalin Cahaya. Betul. Aku masih inget speechnya, ya Kak Laura 2 kali ya dapat di tahun 2020 juga untuk Susi Susanti. Iya. Ketika memegang piala Citra gitu ya, itu kan adalah momen tertinggi bisa dibilang untuk aktor dan juga aktris di Indonesia. Ya. Bagaimana kalian kala itu? Menyangka nggak sih kayak, wah ternyata diapresiasi sebesar ini sebuah karya yang kalian mainkan? Dulu aku kalau kecil nonton Oscar gitu, ngeliat yang menang kayak mereka kan bagus ya mainnya. Kenapa terima penghargaan aja sampai terharu segitu, kagetnya segitu, nangisnya? Karena menurutku ya well deserved gitu. Kenapa harus stres, deg-degan, takut segala macam, dan senangnya kayak luar biasa gitu. Aku masih nggak ngerti. Tapi ternyata begitu ngerasain sendiri yang skalanya Festival Indonesia, Festival Film Indonesia. Oh ya, aku baru tahu ternyata memang ada perasaan-perasaan itu, terharu, perasaan kaget, kadang nggak nyangka. Karena selama syuting tuh aku nggak pernah kepikiran untuk wah aku main ini, ambil film ini adalah standar Festival Film Indonesia gitu, nggak pernah kepikiran untuk dapat piala. Jadi memang ngejalanin setiap film tuh karena memang aku suka, menikmati, bisa merasakan banyak sekali perasaan, ketemu banyak orang gitu. Jadi ketika diapresiasi ya itu surprise juga sih waktu itu gitu. Dan speech di 2020 yang akhirnya aku riset ya, aku merinding. Laura bilang kayak gitu di stage. Aku merinding, dan mungkin itu yang dirasain sama semua orang yang nonton karyanya Laura waktu itu sebagai Santi. Merinding juga gitu loh Laura. Jadi ya pasti semua ada reason lah kenapa akhirnya Laura bisa mendapatkan Citra itu. Beda lagi sama Chico yang dapat piala, senang gitu. Senang ya kan? Senang yang paling keluar pertama, baru tuh perkenalkan saya Chico Kurniawan. Itu gimana Chico waktu itu? Bingung jadi. Nggak, ini salahnya aku, maksudnya aku nggak pernah ke acara-acara kayak begituan, maksudnya FFI salah satunya gitu, maksudnya acara apa ya namanya awarding gitu, emang nggak ada ekspektasi apapun gitu, dan nggak nyangka juga bakal menang gitu. Jadi mungkin aku itu kesalahan di masa lalu, nggak mempersiapkan apapun, jadi di meja itu bingung. Terus di Tante Cut Mini ngomong yang menang adalah anak Ama Chico Kurniawan. Sepaneng langsung apa nih? Tapi seneng gitu. Nah pas di depan, aduh ngapain nih, ngomong apa ya? Makasih aja udah lupa nama-namanya Kak. Aku udah bingung apa. Bahkan ke ibu aku nggak ngomong, ke Tuhan nggak ngomong. Iya. Jadi ya udah profile aja kali ya, biar ntar kalau misalnya suatu saat casting nggak usah profile lagi Kak. Udah langsung ngambil cut itu ini profile saya. Tapi emang blank banget sih di panggung, ditonton sama mata-mata orang-orang kan. Jadi ngeblank rasanya itu kayak aduh ngomong apa ya, begitu turun juga tadi ngomong apa ya, kurang apa nggak ya gitu. Iya, dan momen itu memang benar-benar yang menjadi momen kalian gitu kan, pasti ya tidak ada preparation yang wah pede banget nih kalau udah prepare ya kan. Tapi wah aku juga amazed banget sih dengan prestasi itu ya, maksudnya itu jadi idaman banget. Dan kalau kita lihat juga semakin ke belakang ini, khususnya di tahun 2023 mendapatkan tugas lagi yang lebih berat, akhirnya menjadi duta FFI. Iya. Reaksi waktu ditawarin tuh gimana? Kan ini beda kan sama ditawarin, mau main film ini nggak Laura, mau main film ini nggak Chico, itu beda pasti kan momennya. Gimana tuh waktu mau nggak jadi duta FFI? Chico mau jawab? Kamu duluan nggak? Aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka ada di depan layar yang ngomong menjelaskan apalah gitu. Beda sama film. Kalau film kan kita menjadi seorang yang lain gitu. Ini aku ngebawa diriku mempresentasikan suatu hal yang besar gitu. Jadi aku ketika dihubungin sama Reza, aku sempat bilang cari kandidat lain lah gitu. Banyak nama-nama. Ini tahun terakhir aku. Oh iya, oke, siap. Daripada dimusuhin ya sama Reza Radian, ya udahlah gitu aku. Udah piala pertama waktu itu filmnya sama beliau ya betul, sering banget ketemu ya kan, daripada jadi masalah ke depannya, ya udah ini tahun terakhir
aku akan jadi duta. Oke, dan langsung ya udah. Ya udah. Karena juga temanya pas banget Citra. Kalau Ciko gimana waktu itu? Di telepon terus dibilang sama Kak Arya, Cik, kamu jadi duta ya? Kak, tapi mulutku kadang-kadang tidak berpendidikan. Gimana nih kalau misalnya di publik? Enggak, aku ngomong gitu beneran Kak Arya. Terus? Gak apa-apa kok, Cik, kita emang karena ini Citra, jadi maksudnya yang keluar tuh ya udah kamu jadi kamu aja gitu, maksudnya as a person, as an actor gitu, kamu punya pandangan apa sih terhadap FFV kayak gitu. Terus aku bilang, oh ya udah Kak, iya ntar aku PR training kali ya. Nggak, tapi maksudnya ya ujung-ujungnya juga karena aku ngerasa takut sama Reza. Iya. Itu nggak, ya, itu maksudnya padahal ya. aku menang. Takut dimusuhin ya. Aku menang di tahunnya Kak Reza, maksudnya aku juga pengen bantuin nutup kali ya. Nutup tahun terakhir Kak Reza gitu. Menang di awal tahunnya, ditutup menjadi duta. Luar gitu. biasa. Nah, sejauh ini karena tadi Ciko juga mention adalah bagaimana duta ini melihat perspektif perfilman Indonesia. Kalau aku balikin ke kalian, bagaimana kalian melihat itu? Aku sih ngeliat 1 dekade terakhir terutama ya, banyak sekali bermunculan sutradara-sutradara baru yang hebat dengan ide-ide yang cemerlang gitu, yang dimana sebelum pandemi aku ngerasa banyak sekali genrenya gitu-gitu aja gitu. Dan setelah pandemi, kenapa skrip banyak banget yang bagus-bagus gitu di 3 tahun belakangan terutama. Jadi aku ngeliat promising banget untuk dunia film ke depannya gitu. Dan memang kita udah benar-benar berkualitas kalau kata media-media ya. Semoga ya. Iya kan? Karena ini media kan. Berkualitas ya dong. Ciko gimana? Sama kok, bener-bener banyak banget regenerasi baru gitu, maksudnya kadang tuh aku suka dibilang gini kali ya, nggak jadi deh jangan yang itu. Aku ganti ya. Enggak, tapi maksudku gini. Kita nungguin nih. Enggak, perfilman Indonesia tuh rasanya sekarang termasuk Kalaura salah satunya gitu yang udah terbang kemana-mana. Waduh, gitu. Enggak, baru 1. Enggak, tapi maksudku kita dikenal cukup menarik gitu di dunia luar gitu, maksudnya. Apalagi sekarang nggak cuma di luar aja gitu, bahkan di Indonesia sendiri banyak banget orang-orang teman-temanku gitu yang masih muda. Yang tua juga banyak, enggak, tapi maksudnya bukan itu fokusnya. Yang masih muda gitu, yang benar-benar passionnya tuh makin besar gara-gara ngelihat kebakar gitu. Aku salah satunya ngeliat Kalaura gitu, maksudnya dapat prestasi di luar gitu, jadi makin nggak, tapi kayak gitu maksudnya banyak apa ya, makin maju gitu, dan menyenangkan rasanya pada saat kita kerja gitu, aku gitu kerja jadi aktor, terus banyak banget orang-orang di sekitarnya gitu, passionnya juga sama gitu, maksudnya wah seru nih bikin ini filmnya, visinya ini nih gitu. Itu jadi hikmat aja gitu maksudnya. Dan makin banyak produksi yang seperti itu sekarang. Betul, karena film-film Indonesia juga sudah mulai naik kelas ya, dengan mulai kita dipandang oleh negara-negara lain, kualitas, bagaimana film kita bisa beradu lah dengan film-film luar sana. Laura gimana? Kemarin salah satu film juga yang membawa nama Indonesia. Gimana orang-orang luar itu melihat perfilman kita? Pertama yang aku lihat berbeda itu sebenarnya betapa kritisnya mereka menilai hal-hal yang aku sendiri pun ketika memainkan nggak melihat sudut pandang itu gitu. Jadi mereka banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, yang tajam, terus juga kadang-kadang sutradara dan aktornya sampai mikir, oh iya ternyata bisa dilihat dari sisi yang seperti ini gitu. Dan mereka betul-betul menghargai beberapa hal yang mereka sendiri nggak pernah ngalamin, nggak pernah ngeliat, kayak budaya-budaya kita yang begitu banyak ya. Salah satunya kemarin Before Now and Then kan Sunda. Mereka sampai mikir, oh ternyata di tahun 60 di Sunda tuh seperti itu gitu. Yang mereka sendiri nggak pernah ngalamin di negara-negara mereka. Jadi aku pikir film-film Indonesia tuh banyak sekali yang bisa dipertontonkan dari nilai-nilai budayanya, dari sudut pandangnya, sehingga membuka pandangan-pandangan baru buat orang-orang di luar sana gitu. Ciko, dari pertemanan itu kan kalau kita lihat juga semua punya nafas yang sama ya untuk maju. Mungkin Laura yang lebih lama di industri ini udah hampir 10 tahun. Karena lebih tua. Iya, Enggak gitu Kak. Enggak gitu Kak. Enggak Kalau- gitu. Iya kan, kalau kita ngomongin usia sih kita Ije. nggak mau ya, Ciko ya. Aduh. Ibu mana ya? Enggak ada ibu di sini. Kita closing aja. Nah, Ciko gimana Ciko? Maksudnya semua orang
kalau melihat perfilman kita ini udah mulai bangkit, udah yang zaman dulu tuh terkenal, wah film Indonesia banyakan areanya ke negatifnya, maksudnya dalam artian porno lah apa segala macam. Kalau sekarang gimana Ciko melihat? Aku sebenarnya nggak tahu kalau misalnya secara general orang-orang lihatnya gimana, tapi mungkin aku sendiri, aku sebagai duta gitu jadi bikin misi sendiri gitu. Rasanya aku pengen banyak orang percaya sama film Indonesia gitu, soalnya banyak banget kultur-kultur yang bahkan aku aja sebagai orang Indonesia, jangan kan orang luar gitu nggak tahu gitu maksudnya. So sebenarnya ladangnya kan banyak banget gitu, tinggal orang-orangnya aja, teman-teman yang di rumah siapapun itu gitu buat percaya ke film Indonesia. Iya. Dan kalau kita bahas film, ini ada faktor ketiga dalam film yang tidak luput untuk memajukan ekosistem perfilman adalah penonton. Betul. Ya. Kalau penonton di Indonesia, menurut teman-teman aktor dan aktris, apakah mereka sudah mulai ikut, maksudnya dalam artian adalah naik kelas ya dalam tidak monoton dengan satu genre. Jadi mereka sudah mulai bisa menikmati genre yang dianggapnya berat atau seperti apa. Kalau sekarang nih melihat reaksi penonton atau bagaimana? Oh iya, terutama sejak setelah pandemi ya. Oke. Mereka semakin kritis, semakin tahu bahwa film Indonesia nggak gitu-gitu aja kok gitu. Dengan banyaknya variasi genre, dengan banyaknya ide-ide cerita, mereka semakin haus rasanya untuk menemukan variasi-variasi baru dalam film. Ketika udah mulai gitu-gitu aja juga akan turun gitu penontonnya. Jadi produser harus bekerja keras untuk menemukan cerita-cerita baru lagi ke depannya. Ya, kalau Ciko dari reaksi-reaksi mungkin ya fans, haters pasti ada ya. Itu bagaimana Ciko melihatnya dan memandang? Iya benar sih, maksudnya makin lama tuh teman-teman di luar sana tuh makin apa ya, benar makin kritis, entah itu negatif atau positif gitu, tapi aku cukup senang liatnya gitu, maksudnya seenggaknya ada perhatian ke perfilman Indonesia gitu dari segala umur gitu rasanya. Kayak kemarin beberapa film udah tembus 5 juta, ada yang tembus 2 juta gitu. Kita tuh senang gitu maksudnya sebagai orang yang terlibat di dalam industrinya gitu. Jadi ya hopefully bisa terus konsisten seperti itu. Ya benar. Dengan Amin. dukungan berbagai pihak juga. Betul. Ya. Kita tidak bisa lupakan ada peran pemerintah juga sebagai pendukung, lalu juga teman-teman di perfilman ya kan, karena aduh kalau ngomongin film nih banyak banget layernya ya. Betul. Dan kalau kalian sendiri sebagai duta nih, apa sebenarnya yang ingin kalian sounding ke teman-teman, mungkin dari teman-teman ekosistem perfilman, bahkan nanti sampai ke penonton di luar sana? Sebenarnya tugas kami sebagai duta itu juga mengingatkan bahwa pendaftaran Iya. akan segera ditutup. Iya. Betul. Terima kasih Kak Laura. Ayo tanggal berapa? Tanggal 15 Agustus untuk film panjang dan non film panjang tanggal 31 Agustus. Iya. Itu mengingatkan ya jadi sebagai duta ya. Ciko mungkin ada kayak kalau misalnya ditanya nih pesan-pesan yang sebenarnya sebagai duta nih Ciko ingin menyampaikan ini loh ke masyarakat. Mungkin tadi aku pertebel lagi aja kali ya. Maksudnya aku pengen sebagai duta gitu rasanya aku pengen banget banyak orang yang lebih percaya terhadap film Indonesia. Caranya gimana? Caranya coba ditonton aja dulu film Indonesia yang banyak banget produksi di tahun ini, banyak banget nggak ada nafas ya. Banyak banget film produksi di Indonesia, film yang berproduksi di Indonesia di tahun ini, bahkan di tahun kemarin gitu, dan rasanya sayang banget kalau misalnya nggak ditonton gitu. Sementara kita semua udah mau majuin, selalu mau ningkatin kualitas perfilman Indonesia gitu. Betul. So buat teman-teman dicoba dulu. Coba nonton. Tapi kan memang udah rame juga yang nonton film Indonesia. Iya. Dan ini menjadi kebanggaan kita, terutama benar juga kata Laura tadi, momennya adalah setelah pandemi. Dimana orang-orang emang kangen banget untuk nonton ke bioskop dan wah jutaan menonton. Tapi selama pandemi gimana teman-teman aktor dan aktris menghadapi pandemi? Waktu pandemi ya sempat pusing juga ya, kayak nggak tahu ini kapan titik akhirnya gitu, akan bisa kembali seperti semula apa enggak. Itu surprise buat Ciko, nggak apa-apa, didiamin aja. Emang kita suka yang surprise ya. Kena. Nggak apa-apa. Iya itu tadi saya wirelessnya jatuh pakai ini wireless. Lanjut. Ini talk show komedi kayaknya ya. Iya bentar Nggak apa-apa. saya 3 tahun jadi lighting. Nggak apa. Lanjut. Kapan lagi bisa minta Ciko benerin lighting ya Sobat Antara? Silakan Laura. Lanjut. Tadi sampai mana? Sampai kangen. Tidak tahu ya, kapan akan Nggak tahu berakhir. kapan akan berakhir, dan aku kayak waktu pandemi aku berjanji ketika akan kembali ke menjadi aktor, aku akan jalani sebaik mungkin. Karena ketika di rumah tuh kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain lagi gitu, cuma bisa main puzzle gitu, main sama anak, nonton, terus kayak kangen banget sama acting gitu. Pasti ya. Kalau Ciko?
Iya kan? Apa tadi? Kalau Ciko kan memang maksudnya mengawali juga kalau film pendek, lalu mulai film panjang. Iya. Pandemi ini pasti berdampak juga ya. Berdampak, tapi kebetulan aku jadi kan karena pandemi semua orang takut untuk berproduksi kan. Iya, betul. Jadi tapi ternyata di luar sana teman-teman ada beberapa teman-teman yang emang berani ngambil risk buat pandemi gitu maksudnya buat syuting pada saat pandemi dengan protokol yang sangat amat ketat ya. Betul. Jadi pilihannya cuma dua pada saat itu, either aku nggak ada income atau aku kena COVID. nggak makan. Iya, antara kena COVID atau nggak ada income, ya gitu kan maksudnya pilihannya. Jujur-jujuran aja ya. Ya nggak apa-apa. Semua kita kuliti di sini. Nggak, jadi pada saat itu pas syuting bener-bener karena aku syuting juga pas baru banget pandemi, bahkan 2020 gitu, dari 2020 karena dikit banget orang-orang yang syuting gitu. Mungkin aku jadi pelaku tuh gara-gara orang tuh pada takut, aku nggak takut gitu kayak. Iya juga ya Laura ya. Kenapa sedih banget duta yang satu ini ya? Iya, maaf ya. Nggak, tapi maksudku jadinya even pandemi tuh orang-orang banyak banget yang bener-bener masih passionate buat bikin film gitu. Entah apapun itu ya. Kalau aku kan tuntutan finansial. Tapi filmnya juga banyak kok ini, aku lihat next film ya tuntutan finansialnya udah tertutup nih. Izin. Amin ya kan. Oke, balik lagi ke tugas seorang duta ya. Banyak kan bercanda nih, ke serius dikit. Oke. Nah, jadi kalau sebagai duta sendiri mungkin simpelnya ngelihat talenta yang baru ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi harapan kalian untuk ekosistem perfilman nanti ke depan? Sebenarnya dengan diselenggarakannya FF itu harapannya bisa terus membakar semangat para insan film sih untuk bisa memproduksi yang lebih lagi, memberikan sesuatu yang baru, apalagi yang bisa dikuliti gitu. Jadi ya harapanku semua insan film gak selalu dari sutradara dan pemain aja, tapi banyak sekali kan kru-kru kita, mulai dari editor, dari artistik dan semuanya, kita bisa ngeliat banyak talenta-talenta baru bermunculan yang keren-keren banget gitu. Harapannya bisa terus semangat untuk memproduksi dan memperbaiki diri terus gitu ke depannya. Oke, Ciko? Sama. Mau mempertebal lagi? Aku tebelin dikit kali ya. Iya tadi Kak Reza ngechat, enggak bercanda. Enggak, mungkin gini kali ya, maksudnya rasanya tuh dulu aku yang baru mulai gitu, maksudnya 2015 gitu, ngelihat teman-teman, wih ada apresiasi yang besar banget nih Festival Film Indonesia gitu. Rasanya penting gitu untuk kita sebagai insan perfilman Indonesia. Bagus banget perkataannya. Maaf, aku jadi cringe sendiri kalau misalnya ngomongnya bagus. Udah Oke ya, untuk belajar PR di mana? Sama. Mau belajar juga nih. Nggak, karena apa ya rasanya jadi sebenarnya bukan tujuan, tapi maksudnya untuk gini loh, perfilman di Indonesia tuh sangat amat diapresiasi loh sebenarnya dengan adanya FF ini gitu. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai gitu, kita benar kata Kak Laura, kita pengen ngebakar semangat itu mereka semua gitu supaya ada regenerasinya gitu. 10 tahun ke depan gitu aku udah nggak jadi ngomongin umur, maaf Kak Laura. Maksudku tapi ya kita butuh regenerasinya soalnya. Betul. Gitu. Karena nanti ke depan harus ada regenerasi Laura Basuki yang bahkan kalau bisa sesuai harapan yang lebih gitu. Iya. Dengan membawa citra Indonesia ya, betul, khususnya tentang perfilman. Iya. Wow. Gimana? Kalau aku tanya adalah ketika seseorang sudah menangkan Piala Citra, pasti otomatis ada standar dalam diri yang mulai ditingkatkan. Apakah ketika standar itu juga berpengaruh terhadap peran-peran yang kalian akhirnya ambil? Boleh aku dulu gak? Kak Laura soalnya ntar benchmarknya terlalu Ya, tinggi. nanti Laura kita bilang, Kak Laura dia mau dipertebal ya. Cika boleh. Nggak ada sih, soalnya dari awal aku maksudnya rasanya tiap project tuh riset dari nol kali ya. Maksudnya ini kan bukan yang misalnya aku udah dapet Piala Citra gitu maksudnya, terus aku harus enggak, gue punya standar yang begini, enggak. Standar aku dari sebelum atau sesudah Piala Citra ya kayak begitu gitu maksudnya. Berarti rasanya emang peran apapun yang memang diinginkan dan sesuai ya udah dia maksimal gitu maksudnya, yang bisa dilakukan gitu maksudnya. Dan rasanya aku nggak di tempat buat, aku nggak pernah dan nggak akan pernah di tempat untuk milih-milih. Ini buat aku personal ya maksudnya, milih-milih peran gitu maksudnya. Peran apapun buat aku, kalau misalnya emang aku suka ceritanya, ayo gitu. Sikat, Laura.
Buat aku setiap peran itu penting ya, yang pernah aku mainkan gitu. Kalau dulu di awal karir banget mungkin aku pengen peran yang ekstrim, yang beda-beda banget gitu. Tapi setelah semakin lama berkarir menjadi aktor, aku ngelihat anak kembar aja juga sifatnya beda kok. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa aku kulik dari sifat-sifat manusia yang terlihatnya simple. Jadi aku nunggu banget skrip apapun itu yang dengan peran apapun, selama aku bisa connect dengan skripnya, connect dengan sutradaranya, connect dengan budgetnya, mari kita jalankan. Aku tambahin itu, iya Ciko, connect sama budgetnya, iya kan. Banyak belajar banget nih Ciko. Aku suka sekali Duta tahun ini. Duta tahun ini apa adanya sekali, terima kasih ya Pepi. Oke, terima kasih loh. Ini benar-benar membuat insight baru juga, dan mungkin kalau siapa tahu di luar sana ada yang ingin mencoba. Ini adalah contoh-contoh orang yang dari siapa sih dulu Laura Basuki, mungkin nggak ada yang tahu. Bahkan Laura Basuki aja pernah menjejaki banyak pekerjaan. Pernah jadi aser ya kan, jagain kondangan. Betul. Ciko yang pernah bolak-balik Jakarta Bogor, terus jaga risetnya bagus sekali. Siapa yang mengenal mereka? Sekarang ada di panggung besar perfilman Indonesia. Ayo tepuk tangan crowdnya ini mana? Terima kasih. Karena ini harus kita melahirkan banyak nanti di luar sana aktor dan juga aktris kece nggak menggantikan sih, akan beradu akting bersama Laura dan juga Ciko. Bersama-sama barengan. Bersama bareng-bareng. Kalau aku tanya satu pertanyaan tentang wishlist peran yang pengen banget kalian mainin, dan kali-kali aja dari peran itu nanti akan mendapatkan penghargaan yang kita nggak tahu. Laura mau main peran apa? Aduh, apa aja deh. Apa aja ya? Iya, apa aja. Oke. Ciko ada nggak? Apa aja? Nggak boleh, Ciko nggak boleh apa aja. Kalau Laura kan udah 1 dekade ya. Izin. Izin. Aku mungkin aku tuh selalu tertarik sama spektrum skizofrenia gitu maksudnya. Banyak banget. Ada banyak banget. Aku sering ngeliat gitu kalau apalagi di daerah Bogor gitu, maksudnya banyak banget ODGJ yang rasanya tuh nggak diurusin. Karena pemerintah nggak tahu kah, atau karena keluarganya juga nggak tahu kah, atau dengan alasan apapun gitu. Rasanya menarik kali ya kalau misalnya dia bercerita. Tolong nulis. Penulis, jadi request. Sutradara. Ada Ciko Kurniawan, tinggi 173, berat 60. Betul. Itu speech yang luar biasa loh. Aku lihatnya, wow, benar-benar. Wow, salah nih anak ngapain nih. Oke, sekarang kita main kata cepat ya. Jadi apa yang terlintas itu yang harus diucapkan. Cuman 2 pertanyaan aja. Contoh misalnya kalau aku tanya sunset, apa yang terpikirkan? Orange. Sunset. Kok Joshua yang munculnya? Salah. Joshua sunset. Enggak, Nutrisari. Gak apa-apa merek. Siapa tahu besok di endorse ya. Ya kayak gitu ya. Kayak gitu, oke? Pertanyaan pertama buat Ciko dulu deh. Ya. Boleh. Apa yang terpikirkan ketika mendengar kata Citra? Asli. Laura? Imaji. Satu pertanyaan lagi, apa yang terpikirkan Laura dulu ketika mendengar kata film Indonesia? Indah. Ciko? Beautiful bahasa Inggris. Nggak boleh. Yang lain. Selalu berkembang gitu. Selalu berkembang, indah dan selalu berkembang ya. Harapan kita perfilman Indonesia semakin indah dan juga selalu berkembang. Terima kasih Laura dan juga Ciko. Thank you. Obrolan kali ini di podcast Antara. Sampai bertemu berarti dengan tugas-tugas kalian ya. Sampai bulan November nanti di Malam Anugerah Festival Film Indonesia. Dan Sobat Antara jangan lupa untuk terus mendukung perfilman Indonesia, karena kalau bukan kita yang mendukung siapa lagi. Sampai bertemu di Malam Anugerah Festival Film Indonesia, dan sampai bertemu juga di podcast lainnya di Antara. Bye.